Jumpa lagi dengan saya Anna Handrini Dewi dalam kuliah tentang auris. Kita akan membicarakan anatomi tentang telinga, fungsi maupun bagian-bagian anatomis dari masing-masing ruang telinga, baik yang paling luar, yang di bagian tengah maupun yang di sebelah dalam. Sebelum kita menginjak ke anatomi telinga, maka kita akan mempelajari tentang fungsi dari telinga. Fungsi ini mencakup dua bagian yang penting, yaitu telinga sebagai fungsi vestibular, di mana keberadaan telinga ini menjaga keseimbangan dari tubuh. Kemudian sebagai fungsi auditori, telinga dapat berfungsi sebagai organ yang dapat digunakan untuk mendengarkan suara atau menangkap suara. Telinga manusia terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian luar, bagian tengah, maupun bagian dalam. Kita lihat di bagian luar, maka kita bisa melihat secara anatomis adalah bagian telinga yang bisa dilihat dengan langsung, di mana bagian telinga luar ini terbentuk dari beberapa bangunan, misalnya helix, kemudian ada triangular fossa, antihelix, concha, dan kemudian lobul, dan dilanjutkan dengan suatu liang atau liang telinga yang akan membawa suara tersebut menuju ke gendang telinga. Bagian telinga luar ini juga didukung oleh beberapa kartilago di sekitarnya, kemudian juga musculus temporalis, dan di sebelah atasnya ada tulang temporal. Liang ini disebut external acousticus meatus atau kanal dari telinga. Kemudian masuk ke bagian yang sebelah dalam, yaitu bagian telinga tengah. Nah, telinga tengah ini terdiri atas membrana timpani atau gendang telinga, ya, gendang telinga. Kemudian di belakang gendang telinga ini ada tulang yang disebut malleus, incus, dan stapes. Kemudian apabila suara tadi, gelombang suara sudah dibawa melalui liang telinga tadi, kemudian ke membrana timpani, dilanjutkan menuju ke tulang malleus, incus, dan stapes. Masuklah ke suatu tuba yang disebut dengan tuba eustachian, dan masuk ke bagian telinga sebelah dalam. Pada telinga sebelah dalam ini kita temukan apa yang disebut dengan rumah siput. Rumah siput ini terdiri atas koklea yang berputar-putar ini, ya, seperti rumah siput. Kemudian ada juga tubular seminalis. Kita akan pelajarin satu persatu. Ini gambar yang sama, yang ada warna biru ini adalah telinga bagian luar, kemudian yang ini bagian tengah, ya, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Jadi yang ada warna biru ini menunjukkan wilayah dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita lihat anatomi dari telinga sebelah luar, yaitu anatomi yang memperlihatkan gambaran dari bagian telinga yang bisa kita lihat langsung dari luar, ya. Ada beberapa bangunan yang tampak di sini.
Yang pertama adalah lekuan yang ada di daerah sini disebut dengan helix. Kemudian ada cekungan atau fossa yang disebut dengan triangular fossa karena hampir seperti segitiga. Kemudian di belakang dari triangular fossa terdapat konka, ya, ini lekuannya lebih dalam lagi. Kemudian dari helix ini lipatan yang tampak di sebelah sudut ini, kemudian ini disebut dengan pinna. Pinna itu apa? Di sini memperlihatkan bentuk daun telinga. Ini disebut dengan pinna, di mana di sini ada helix dan antihelix, ya. Antihelix itu yang lekuan yang lebih di sebelah profunda lagi. Kemudian di bawah antihelix ini ada bendolan atau jendolan yang disebut dengan antitragus. Kemudian ada antitragus, ada juga tragus. Jadi bagian jendolan ini berhadapan disebut tragus dan antitragus. Kemudian di bagian bawahnya disebut dengan lobul. Lobul ini adalah tempat yang biasa orang perempuan memberikan, melubangi dan memasangi anting-anting. Ini kita lihat gambaran dari telinga sebelah luar, ya. Di sini kita dimulai dari bagian anatomis yang paling luar. Ini ada helix dan di sini ada antihelix. Kemudian telinga bagian luar ini terdiri atas cartilago elastica. Nah, dari helix sampai lobul ini disebut dengan pinna. Di bagian luar ini didukung oleh cartilago elastica. Dan dari daun telinga, kemudian kita masuk ke liang telinga. Di dalam liang telinga ini bisa ditemukan serum dan sebum. Jadi di sini ada ada benda-benda yang mengisi dari liang telinga ini yang disebut dengan serumen dan sebum, ya. Ini jadi berupa kayak kotoran telinga itu, ya. Kemudian berlanjut sampai ke membrana timpani. Jadi dari telinga luar kita bisa menuju ke arah telinga sebelah tengah. Di sini kita temukan suatu membran yang disebut dengan membrana timpani menjadi bagian terakhir atau menutup liang telinga ini. Liang telinga ini disebut dengan external acousticus meatus, diakhiri oleh suatu membrana timpani yang nantinya akan menerima suara dari luar dan kemudian menggetarkannya. Di balik dari membrana timpani ini kita lihat ada tulang malleus, incus, dan stapes. Kita lihat selanjutnya bagian anatomi dari telinga sebelah tengah. Ini ada 3 tulang yang kecil-kecil disebut malleus, incus, dan stapes. Kemudian masing-masing dari tulang ini ada ligamen pengikatnya. Pada malleus disebut lateral ligament of malleus, kemudian yang sebelah atas ini disebut dengan superior ligament of malleus, kemudian ini posterior ligament of stapes. Di sini kita lihat ada nervus facialis ke-7 yang masuk ikut menginervasi di daerah telinga sebelah tengah ini, ya, dia masuk ke sini. Kemudian di telinga sebelah tengah, ya, ini kita lihat
di sini ada musculus ya, musculus tapedeus yang mengikat dari tulang-tulang stapes. Kemudian ini nih ya, ini untuk ini muskulusnya ini ada juga musculus tensor timpani. Kemudian di bagian pojok ini ada suatu lubang yang disebut dengan round window atau jendela bulat yang nantinya akan masuk menuju ke menjadi pintu masuk menuju ke telinga bagian dalam. Bagian telinga sebelah dalam disebut juga dengan labirin karena terdiri dari banyak kanal-kanal yang berhubungan. Secara struktural, bagian ini terdiri atas tulang atau osseous labirin dan juga membran. Ya. Tulang atau membran. Kemudian tulang labirin ini merupakan bagian dari part petrosus os temporal. Dibagi atas kanalis semicircular, vestibul, dan koklea. Jadi di sini ada tiga bagian, bagian sirkular, kemudian vestibulu, dan koklea. Ketiganya mengandung osseous labirin dan membrana labirin. Kemudian pada tulang ini, tulang labirin, ya, di dalamnya terdapat cairan yang disebut dengan perilim. Sedang pada daerah membran terdapat cairan yang disebut dengan endolim. Pada membran labirin, endolim, di situ terdapat ion potasium yang berperan terhadap sinyal suara yang akan diterima. Jadi berperan pada seberapa besar sinyal suara tersebut bisa diterima. Kemudian bagian tengah daripada osseous labirin, ya, ini yang bentuknya oval ini disebut dengan vestibula. Di dekat dari vestibula ada sakula, kemudian di bagian atasnya adalah utricle. Yang bentuknya seperti ini yang disebut dengan semicircular duct berakhir pada apa yang disebut dengan ampula atau penonjolan di bagian akhir dari kanal tersebut, ya. Ada ampula. Ini menonjol. Kemudian kita lihat di selanjutnya. Kita lihat ini ada bagian lateral dan medial. Kalau yang bagian lateral ini terdapat semicircular kanal, kemudian yang sebagian medial terdapat koklea. Jadi di sini kita lihat koklea ini seperti rumah siput, di mana terbagi atas beberapa bagian. Membran yang melingkupi dari ruang di dalam koklea ini disebut vestibular membran, kemudian bagian permukaan lain disebut dengan basilar membran, di mana kedua membran ini membatasi ductus cochlearis, ya. Jadi ada ruangan yang disebut dengan ductus cochlearis. Ini seperti rumah siput, ya. Kemudian nanti kita bahas satu persatu apa yang anatomi yang terdapat di dalam ductus cochlearis ini. Bagian telinga dalam ini dipersarafi oleh nervus cranialis ke-8 atau vestibulocochlearis yang memiliki dua cabang, yaitu cabang vestibular dan cabang koklear. Cabang vestibular ini akan berlanjut menjadi cabang yang lebih kecil dan kemudian akan masuk mempersarafi beberapa daerah yang ada di semicircular duct ini. Yang pertama adalah nervus saccular, dia akan masuk pada daerah sakula, kemudian nervus utricular masuk ke daerah utricle, kemudian juga nervus ampullari yang akan masuk ke daerah
ampula dari ketiga akhiran dari semicircular duct ini. Kemudian bagian yang cabang koklear, dia akan masuk mempersarafi daerah koklea, di mana nervus ini akan masuk di antara membrana timpani maupun vestibuli. Di sini kita lihat di dalam rumah siput atau cochlear duct ini tampak ada yang disebut dengan skala timpani maupun skala vestibuli. Skala timpani dan skala vestibuli ini termasuk dalam bagian tulang labirin koklea dan dipenuhi oleh cairan perilim. Di antara skala timpani dan skala vestibuli ini terdapat cochlear duct. Ya. Kemudian di sebelah tengahnya ini akan masuk cabang koklear dari nervus vestibulocochlearis. Kita lihat daerah skala vestibuli dan skala timpani yang diperbesar. Jadi kita lihat di sini ada skala vestibuli, ya. Kemudian di sini adalah skala timpani. Kemudian di daerah ini adalah cochlear duct yang berisi endolim. Kemudian skala vestibuli dan skala timpani ini berisi cairan perilim. Di antara skala vestibuli dengan skala timpani ini dipisahkan oleh cochlear duct. Jadi di sini ada di antara cochlear duct dengan skala vestibuli dipisahkan oleh membran yang disebut dengan vestibular membran. Kemudian di antara cochlear duct ini dengan skala timpanik dipisahkan oleh membrana yang disebut dengan basilar membran. Di dekat dari antara kedua membran ini, ya, dan di dekat dengan cochlear duct kita melihat ada daerah kecil yang disebut dengan organ of Corti. Nah, kita akan lanjut ke penjelasan yang berikut. Kita lihat di sini anatomi dari organ Corti. Jadi organ Corti ini terdapat pada basilar membran atau membran basilaris, dan di dalam organ Corti ini kita bisa melihat ada sel-sel pendukung, ya, supporting cell, kemudian sel rambut baik yang luar maupun yang dalam, di mana di atas pada tipnya dari sel rambut ini terdapat stereocilia yang cukup banyak, dan ini merupakan reseptor dari suara. Ada 16.000 sel rambut yang berfungsi sebagai reseptor suara. Kemudian sel-sel rambut ini akan bersinap dengan neuron sensorik maupun motorik cabang dari cochlear nervus vestibulocochlearis, dan nanti akan berjalan menuju ke otak. Kemudian sel badis atau badan sel sensori neuron berlokasi pada spiral ganglion di otak. Bagaimana cara suara itu bisa terdengar? Yaitu yang pertama adalah masuknya gelombang suara dari luar akan dikumpulkan oleh pinna. Ya, pinna ini adalah bagian dari telinga luar, kemudian dibawa masuk ke liang telinga atau meatus acousticus external dalam bentuk gelombang suara, dan gelombang ini akan sampai pada gendang telinga yang disebut dengan membrana timpani. Gelombang tadi akan memukul gendang telinga sehingga gendang telinga ini akan bergetar. Nah, setelah bergetar, maka getaran ini akan ditangkap oleh tulang-tulang osikel, yaitu malleus incus stapes, dan dirubah menjadi energi mekanik.
energi mekanik ini akan dilanjutkan atau dialirkan menuju ke jendela oval atau oval window, masuk menuju ke telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam ini, energi mekanikal yang dibawa oleh malleus, incus, dan stapes ini akan mempengaruhi atau menggetarkan cairan-cairan yang terdapat pada telinga sebelah dalam. Dengan adanya pergerakan cairan di dalam koklea, maka di daerah organ of Corti akan terjadi gesekan pada sel-sel rambutnya. Sel-sel rambut ini bergesekan kemudian dikirim sinyal sebagai electrical signal yang akan dikirimkan oleh nervus auditory di otak sehingga suara dapat diinterpretasikan. Jadi di sini ada tekanan pada cairan yang ada di telinga dalam, kemudian pergerakan cairan tersebut akan mengaruhi daerah skala vestibuli dan skala timpani, kemudian masuk ke membrana basilar dan sampai ke organ Corti, di mana di organ Corti ini akan terjadi gesekan-gesekan sel-sel rambut yang gesekan tersebut akan diterima sebagai sinyal elektrikal yang ditangkap oleh nervus yang baik sensori maupun motorik yang ada di dalam organ Corti tadi, kemudian dikirim menuju otak sehingga dapat diinterpretasikan suara tersebut. Berikut adalah auditory pathway. Jadi apabila suara itu sudah ditangkap, kemudian oleh cabang cochlea nervus ke-8 akan dibawa ke medulla oblongata. Di situ ada nukleus cochlea dan kemudian superior olivary nucleus dan inferior colliculus pada daerah medulla oblongata ini. Kemudian suara akan dibawa ke thalamus di daerah nucleus medial geniculat. Kemudian sampai ke subtemporal gillus dan di situ akan diinterpretasikan suara tersebut adalah suara apa. Berikut adalah nervus vestibulocochlearis yang terdiri atas dua cabang sensoris, yaitu cabang nervus vestibularis berasal dari vestibulum, berjalan melewati meatus acousticus internus, dan cabang nervus cochlearis yang merupakan sensor pendengar berasal dari ganglion spirale cochlea. Kedua cabang tersebut bertemu di meatus acousticus internus menuju ke daerah pons ya, dan medulla oblongata. Untuk sistem sentral auditory dilakukan oleh nervus ke-8 atau nervus auditory yang membawa sinyal dari koklea menuju ke otak. Serabut-serabut nervus auditory ini tampak pada sel-sel rambut yang ada di daerah telinga sebelah dalam. Kemudian korteks auditory yang ada di otak terdapat pada lobus temporal, di mana suara itu akan dipersepsikan dan dianalisis. Demikian kuliah tentang auditory dan auris. Kemudian kita nanti akan melanjutkan dengan kuliah yang berikutnya.